Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan program nomor 2 yang dimana membuat data mahasiswa yang akan menampilkan nama SKS nilai dengan berbentuk tabel. Dimana di sini kita menggunakan encode IOStream yang merupakan file header yang akan membaca CIN, COUT dan lain sebagainya. Kemudian encode string yang akan membaca semua perintah kalimat yang kita lakukan. Kemudian menggunakan using dan std yang dimana membaca semua berkas pada pemrograman. Kemudian mendeklarasikan cost integer maksimal MK15, yaitu dimana MK-nya itu misalkan kita batasi dengan 15. Integer maksimal mahasiswa itu data mahasiswanya itu misalkan 100 kita batasi. Nah, yang dimana kita menggunakan struct mata kuliah, yang dimana mata kuliah ini menjadi induk dari nama SKS dan nilai, dimana nama ini dengan tipe data string yang bisa membaca semua kalimat yang kita lakukan. Kemudian SKS ini dengan tipe data integer dan nilai ini bertipe data float. Nah, kemudian kita membuat struct kembali dengan induknya mahasiswa, yang dimana dia akan induk dari mahasiswa ini menjadi induk dari nama dan NIM dengan tipe data string. Kemudian kita mendeklarasikan bahwa mata kuliah indeks maksimal mata kuliah, yang dimana mendeklarasikan jumlah MK itu dengan tipe data integer. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan bahwa mahasiswa dengan variabel daftar itu maksimal mahasiswa. Kemudian dengan integer mendeklarasikan jumlah mahasiswa itu mulai dari 0. Yang dimana dalam void menggunakan prosedur void input mahasiswa yang mendeklarasikan variabel n, kemudian melakukan perintah masukkan jumlah mahasiswa yang dibaca oleh si n yang melakukan perulangan for, yang dimana nilai i itu sama dengan 0, i kurang dari n, dan melakukan perulangan i++. Kemudian dia akan mendeklarasikan bahwa mahasiswa itu menjadi MHS, kemudian melakukan perintah cout n-line yang akan dimana pada tampilannya menampilkan spasi, yang kemudian melakukan perintah cout untuk memesan tempat, bahwa kita akan memasukkan data mahasiswa yang keberapa dengan perulangan i+1, kemudian melakukan perintah nama yang dibaca oleh si MHS nama, kemudian perintah untuk memesan tempat atau wadah untuk NIM yang dibaca oleh variable M dengan perintah untuk menampilkan atau memesan tempat, yang dimana kita bisa memasukkan jumlah mata kuliah yang diambil dengan tipe data dengan variabel M yang dibaca oleh M, yang dimana mendeklarasikan bahwa MHS berjumlah MK sama dengan M yang akan melakukan perulangan for, yang dimana perulangan for ini yang mendeklarasikan bahwa nilai J itu sama dengan 0, J itu kurang dari nilai M, yang jika memenuhi syarat maka dia akan melakukan perulangan J++. Kemudian mendeklarasikan mata kuliah dengan MK yang melakukan perintah cout untuk memesan tempat, masukkan data mata kuliah keberapa yang dimasukkan oleh user, yang kemudian melakukan perintah untuk memesan tempat untuk MK yang dibaca oleh mk.nama, perintah menampilkan atau memesan tempat SKS dengan dibaca oleh mk.sks, kemudian memesan tempat untuk nilai yang dibaca oleh sin mk.nilai yang mendeklarasikan bahwa MHS mata kuliah itu indeks G, yang dimana sama dengan MK. Jika keluar dari perulangan for, maka dia akan mendeklarasikan daftar indeks jumlah MHS plus sama dengan MHS. Kemudian terdapat lagi void prosedur yang kedua, yang dimana mendeklarasikan variabel cari. Kemudian dengan mendeklarasikan cari nama dengan tipe data string, melakukan cout n-line untuk spasi, pemesanan tempat untuk memasukkan nama siswa yang ingin dicari yang dimasukkan oleh user yang dibaca oleh cari nama dengan menggunakan sin, kemudian melakukan perulangan for, di mana nilai i itu sama dengan 0, i kurang dari jumlah mahasiswa yang melakukan perulangan i++ jika memenuhi syarat yang dengan tipe data integer. Kemudian mendeklarasikan bahwa
mahasiswa sebagai MHS itu sama dengan daftar indeks I, yang dimana malah terdapat pernyataan kondisi if. MHS nama sama dengan seri nama, yang dimana kita melakukan perintah untuk memesan NIM yang dibaca oleh MHS.NIM, kemudian melakukan perintah untuk memesan tempat mata kuliah yang akan diambil, kemudian melakukan pemesanan tempat untuk menampilkan tabel dari SKS, dari mata kuliah, SKS dan nilai, yang dimana melakukan perulangan for yang menyatu dot jumlah MK, yang akan melakukan perulangan J++, kemudian mendeklarasikan bahwa mata kuliah MK sama dengan MHS dot mata kuliah indeks J, yang akan menampilkan MK dot nama, MK dot SKS, dan MK dot nilai yang melakukan perulangan J+1. Kemudian N untuk if, N untuk for, N untuk for lagi, dan N untuk selesai program. Kemudian maka kita akan running. Nah, kemudian setelah itu pada program utamanya itu yang dimana akan menampilkan input mahasiswa dan cari tutup kurung akan. Nah, yang dimana di sini misalkan kita akan memasukkan jumlah mahasiswanya itu 2. Masukkan nama, masukkan NIM, masukkan jumlah mata kuliah yang akan diambil, misalkan 2. Masukkan data mata kuliah yang pertama itu dengan MK Alpro dengan SKS 3 dengan nilainya misalkan 80. Masukkan mata kuliah yang kedua misalkan kalkulus 1 dengan nilai 90 misalkan. Nah, kemudian kita akan memasukkan namanya misalkan Desi, ininya 0101111 kan 22 tuh. Data mata kuliah yang kedua, masukkan data mata kuliah yang pertama itu Alpro SKS 3 dengan nilai 88. Data mata kuliah yang kedua itu Satpeng dengan SKS 3 nilainya itu misalkan 90. Nah, kita akan misalkan memasukkan nama yang ingin kita cari, misalkan nama Desi yang akan kita cari. Nah, dimana dengan NIM dia akan memunculkan NIM-nya, kemudian dia akan menampilkan tabel mata kuliah yang diambil, SKS-nya, dan nilainya.